Karena pada pagi hari ini kami boleh mengenang karya Roh Kudus yang begitu besar di dalam kehidupan kami, yaitu membawa pertobatan kepada Kristus. Dan lebih dari itu Tuhan, pada saat Roh Kudus disampaikan, waktu Roh Kudus dicurahkan, di saat itu firman-Mu dapat dimengerti dengan baik. Itu adalah suatu pekerjaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menguatkan setiap kami. Dan biarlah kami boleh konsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kuasa-kuasa kejahatan yang ingin menjauhkan kami dari kebenaran firman-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami dambakan, yaitu mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam kehidupan kami. Dan membawa suatu pertobatan yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang kelima ayat 11 hingga 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga 14. Demikian bunyinya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tetap di dalam tema besar kita, yaitu maturity in Christ. Dan pada pagi hari ini kita masuk suatu tema yang penting, subtema yang penting, yaitu membedakan yang baik daripada yang jahat. Posisi ini penting sekali. Seringkali kita waktu menjabarkan di sini, kita kurang paham. Sehingga beberapa tafsiran menyatakan di dalam pasal 5 dan 6 ini merupakan suatu tafsiran yang tidak gampang. Mengapa demikian? Kalau kita tadi baru membaca, dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. We have much to say about this. Banyak. Nanti kita lihat banyak itu apa. Lalu tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sehingga pada pagi hari ini sulit sekali. Sehingga waktu kita mau mengatakan mengenai baik dan jahat, sebenarnya dikatakan maturity dan yang tidak dewasa. Sesuai dari topik besar kita,
Sehingga coba, apa itu yang dikatakan jemaat yang dewasa dan jemaat yang tidak dewasa? Itu ada bedanya tuh. Sehingga pagi hari ini yang penting kita bahas adalah demikian. Jadi apa bedanya itu di mana? Apa yang dikatakan dewasa, apa yang dikatakan tidak dewasa, harus jelas. Kita tidak bisa nafsir-nafsir, seringkali di dalam tafsiran kita, oh anak muda tapi sudah dewasa. Terus pikir yang tua, sudah penatua, wah itu pasti sudah dewasa. Siapa yang bilang? Pada pagi hari ini kita belajar sesuatu yang tidak mudah. Apa yang dikatakan di dalam Ibrani. Coba kita sebelum mengerti di sini, saudara jangan menganggap penerima surat Ibrani ini, saudara menganggap dia itu tidak dewasa. Mereka itu dianggap seperti cengeng gitu. Mereka itu sungguh-sungguh cinta akan firman Tuhan. Mereka itu sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Terus yang menjadi pertanyaan, mengapa orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dikatakan sama sekali tidak pernah mendengarkan. Bahkan dikatakan benci untuk mendengarkan. Nanti kita bahas di sana. Ini suatu bukan hal yang mudah untuk dijelaskan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sulit. Sudah bertahun-tahun kamu masih tetap tidak bisa mendengarkan. Sudah dijelaskan berkali-kali, kamu malah benci kepada firman Tuhan yang menjelaskan itu. Kamu tetap berkata, tidak mengerti, tidak mengerti. Tetap tidak menjadi apa? Perhatian di dalam kehidupanmu. Nah ini sekarang kita coba lihat. Saudara, waktu lihat latar belakang daripada Ibrani, itu terutama diberikan pada siapa? Second generation. Ya. Jadi seperti gereja kita baru merayakan ulang tahun yang ke-52. Ini antara Yesus dengan penulisan atau waktu pemberitaan kepada Ibrani ini sudah ada selisih mendekati 40 tahun. Jadi mereka ini second generation ini gak tahan. Sebetulnya saudara lihat, mereka tekun dalam arti pengertian kita. Kamu jangan nganggap orang Yahudi itu orang jahat, orang gimana, enggak. Orang Yahudi itu orang hebat. Saudara lihat, mulai dari tahun 70 sesudah bait Allah dihancurkan, mereka tercerai-berai habis-habisan sampai hari ini. Mereka bukan umat yang cengeng. Mereka menjadi number one, orang yang begitu ditindas, tapi tetap eksis, tetap dipelihara Tuhan. Loh terus bagaimana bisa seperti ini? Nah kita ngelihat, sebenarnya mereka ini rata-rata penerima surat ini siapa? Itu orang yang sudah mengalami pengajaran daripada Yudaisme. Mereka Yudaisme itu kental sekali. Nah sekarang aneh, sudah ikut Yesus, harusnya akan tambah enak. Mulai kecil diajari apa? Ikut Yesus berkat, ikut segala agama. Pasti pertama apa dikatakan? Kamu pasti mempunyai apa? Harapan yang hebat. Ya, tujuannya apa? Berkat. Pasti. Kita sudah menguraikan banyak di dalam Bible study. Pasti kamu tidak ingin yang dikatakan kutuk itu tidak ada. Loh tapi hari ini kenyataan. Waktu surat ini ditulis, beda sekali. Kamu bukan seenak gitu. Kamu mengalami penganiayaan. Lahir batin. Itu mengenai syarikat perdagangan. Kamu jangan mimpi kamu bisa usaha. Karena kamu orang Kristen, kamu dikucilkan. Nah konteks seperti ini.
Nah sehingga waktu Ibrani ditulis, yang dikatakan apa? The supremacy of Christ and the sufficiency of Christ. Jadi dikatakan supremasi daripada Tuhan Yesus dan cukup, Tuhan Yesus itu cukup. Kamu itu juga iman sudah cukup. Tidak bakal bisa diterima. Karena apa? Mulai kecil dididik seperti itu. Mereka sungguh-sungguh mengenai teori agama hebat luar biasa. Nah, saya tidak beda sama hari ini punya kita. Terus dibilang itu nanti waktu kita belajar di dalam Ibrani, waktu Bible study ya. Jadi di dalam pasal 1 sampai 10-18 itu mengenai superiority of Christ. Sebetulnya yang kedua bagian 10-19 sampai 13-25 di sana adalah superiority of faith mengenai iman itu sudah cukup. Kamu tidak usah ribut. Loh, masa cuma percaya Yesus? Itu sudah cukup. Problemnya di sana. Hari ini pun demikian. Kamu jangan pikir kita beribadah, kita puji-pujian, sudah sekian lama, kamu itu percaya Yesus. Sama dengan mereka. Kamu tidak pernah percaya sama Tuhan Yesus. Kamu pengen melayani, bisa kamu melayani Tuhan, tapi kamu tidak beriman kepada Tuhan. Kejadian seperti ini. Sehingga waktu kita belajar Ibrani ini tidak gampangnya di sana. Mosok ke gereja, tapi aku tidak beriman loh. Aku melayani puji-pujian, aku melayani mimbar, aku sudah sebagai full timer. Dia bilang hati-hati, lihatan dulu. Kamu itu coba, seringkali kita tanya pada diri kita sendiri. Mengapa kamu ke gereja? Oh, pasti ada kepingin apa? Ada iming-iming. Iming-imingnya apa sih? Berkat. Rumahku nanti dijaga. Dalam 1 minggu bisa lancar. Usahaku dipelihara. Aku dipulihkan. Aku doa, waduh nanti kerjaanku dipulihkan. Itu menjadi motivasimu. Kedua, ketakutan. Maka ini nanti dimanfaatkan. Sehingga mereka waktu mau mengerti PL, itu tidak gampangnya di sana. Waktu mau mengerti Yesus Kristus, cuma iman aja, tidak gampang. Yang kedua apa? Dasarnya takut. Takut nanti masuk neraka. Kalau mati nanti gimana? Kalau aku di gereja kan at least ya, nanti bakal pacarku kan baik orang Kristen. Ini kan baik. Nanti kalau masuk neraka gimana? Itu jadi motivasimu. Engkau tidak pernah kenal Tuhan Yesus, tidak pernah. Sehingga engkau tidak pernah percaya kalau Yesus, cuma percaya Yesus itu sudah cukup. Terus tiap hari kamu mau ribut-ribut apa? Engkau mengatakan, wah aku ini sudah mature. Pasti toh, kamu kan ngomong, kamu kan sudah dewasa toh. Nah, benarkah? Itu yang dikatakan dewasa seperti itu. Kalau dewasa, seringkali kita ngelihat. Waktu kita belajar di dalam Alkitab, waktu istilah kamu, itu terutama yang membicarakan kena. Kamu itu bukan berarti saya ngomong saudara, enggak. Kalau bilang kamu itu terutama yang bicara itu kena. Karena apa? Asal kamu ngambil dari firman Tuhan. Firman Tuhan berbilang kamu termasuk saya. Sehingga firman Tuhan pun waktu hati-hati juga. Waktu Yesus ngomong kami itu hati-hati. Kami bisa juga kamu tidak termasuk. Jadi pengertian ini harus dimengerti total. Nah sekarang waktu dia belajar di sini. Nanti kita lihat bedanya. Di sini tentang banyak, nah ini kalau dibilang banyak, itu kan
Saudara lihat, hari ini kan kita ngomong banyak. Kamu tuh banyak sudah cacate, sakake. Banyak, coba satu ya Pak. Satu aja coba tunjukkan. Kamu satu aja enggak bisa nunjukkan. Saya pernah mendengar suatu khotbah. Dalam khotbah itu dikatakan, banyak sekali orang yang jiplak khotbahnya Stephen Tong. Terus diucapkan hampir tiap kali saya waktu ikut, terus diucapkan kata-kata seperti ini. Ada kesempatan tanya waktu saya ikut seminar itu. Coba tunjukkan satu aja, pendeta siapa yang ikut nyontoh, jiplak khotbahnya Stephen Tong. Satu aja. Loh kamu satu pun tidak bisa nunjukkan kok kamu bisa banyak itu apa? Kamu ini main-main. Jadi hati-hati sekali. Nah ini mengalami di dalam pasal ayat 11 ini, mengalami banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ini sukar. Kamu bilang sukar dijelaskan tidak berarti kamu itu tidak bisa menjelaskan. Sudah selesai di sana. Kamu tidak perlu ada suatu elaborate. Berusaha untuk menjelaskan itu tidak berarti demikian. Nah ini mulai penulis Ibrani itu teliti. Dan dia paling terkenal berani sekali. Berani menegur. Maka kalau kita sebelum mengerti di sini, di dalam maturity in Christ, kita lihat di dalam Kolose 1:28. Di dalam NIV dikatakan, we proclaim him. Kita memberitakan dia. Jadi kamu jangan mimpilah, kamu tidak ada memberitakan Kristus. Sudah jangan kamu mimpi kamu bisa mature. Tidak mungkin. Itu tulisannya Kolose, Paulus di sana tulis. Terus dia bilang lagi, admonishing and teaching with all wisdom. Saudara heran, admonishing. Itu apa artinya? Ditegur. Menasehati, di dalam menasehati pasti ada teguran. Di sini dikatakan to give advice, enggak. Tapi di sini dia kata admonishing. Jadi ada suatu teguran. Dan yang ketiga, teaching with all wisdom to everyone. Jadi kamu dengan segala hikmat. Segala hikmat apa? Kembali lagi dikatakan proclaim him. Kamu tidak bisa dipotol-potol pengertian itu. Pengertian itu harus benar-benar baik. Terus dia bilang, so that we may present everyone perfect in Christ. Supaya kita bisa, nah ini menyajikan. Di dalam LAI dikatakan memimpin, menyajikan. Jadi kamu tidak mungkin menyajikan suatu agar orang dewasa mau lepas dari 3 poin ini, kamu jangan mimpi. Itu kan cuma angan-anganmu aja. Nah sekarang mempersingkat waktu. Kita lihat apa? Di dalam bedanya itu apa? Pagi hari ini kita mengatakan perbedaannya. Satu, di sini dikatakan apa namanya orang-orang yang mature, orang-orang yang dewasa, selalu ada suatu apa? Teaching others. Pasti ingin apa? Mengajar orang lain. Nah, yang lawannya just being taught. Cuma mau diajar terus. Ini pengertiannya apa? Setiap kita harus bisa mengajar. Seperti saudara mengajar anak-anak saudara. Tapi di dalam karunia itu beda lagi. Kamu ada suatu karunia, ada gak sama setiap orang untuk mengajar. Tapi orang yang diberikan karunia untuk mengajar memang ada perbedaan. Tapi setiap orang dituntut untuk mengajar. Nah sekarang problemnya, mengapa sih? Ini mengapa kok sulitnya ini? Mengapa orang-orang itu sampai tidak bisa dengar-dengar? Apa enggak dengar? Tapi karena apa? Dia yang mau sudah, yang mereka adalah karena
pikirannya itu adalah suatu Yudaisme. Tapi hari ini yang kita mengapa sulit bukan main. Kita itu seperti anak-anak bagaimana? Kita sungguh persis kalau ditegur marahnya bukan main. Kamu mau mendengar. Bukan pendengar itu penting gak penting. Kamu tidak pernah mendengarkan. Kamu tidak ada suatu namanya elaborate. Kamu mau mendengar khotbah, apa maksudnya itu? Kamu mau mendengar sesuatu yang sesuai dengan pikiranmu, sesuai dengan kesenanganmu, tapi kamu menghina Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, kamu tidak pernah berani disampaikan. Sehingga firman Tuhan terus kamu apa? Main-main terus-terusan. Sehingga waktunya kamu mengajar apa? Mengenai kebenaran firman Tuhan. Tapi kamu yang mulai apa? Kamu selalu apa? Ingin mendengarkan. Dan waktu mengajar, gak lagi firman Tuhan yang diajarkan. Tetap karena apa? Apa yang pernah diajarkan ke kamu. Sehingga tetap seperti apa? Sifat daripada anak-anak. Anak-anak coba ajari. Cucu saya itu sudah 12. Waktu saya melihat mereka satu persatu, tidak salah. Jadi anak-anak minum susu itu tidak salah. Sekarang yang problem, mereka itu sudah 4 tahun, harusnya meninggalkan susu. Ini yang problem. Nah kalau kita lihat, terus orang tua ya masih ngentot gitu toh. Dia itu apa? Tidak mau mengunyah aja, tidak mau. Gambarannya di sana. Dia mau dengar apa? Mosok 52 tahun diulang itu. Jadi nanti 52 jadi dikalikan 1. Pengalamannya apa dengan Tuhan? Cuma 1 tahun. Itu yang dikatakan Pak Budianto itu. Pinter Pak Budianto. Kamu jangan pengalaman 1 tahun kamu ulang-ulang sampai 52. Gak malu dah seperti itu. Kamu sudah lama. Maka seringkali saya menuding diri, jangan jadi majelis sudah lama, jadi pengenatua sudah lama, tapi hidupmu sama sekali tidak ada berubah. Tidak berani ikuti pelajaran daripada firman Tuhan. Mau terus apa? Mengenakan telinga. Tidak ada suatu pengajaran sama sekali. Kalau firman Tuhan tanpa ada suatu pengajaran, lucu sekali sudah. Tinggalkan aja. Buat apa kita tulis sekian besar? Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Apanya yang kamu ajari? Hikmat apa yang kamu berikan kepada mereka? Sehingga ini kesulitan. Jadi itu yang tadi yang 1. Diteruskan yang kedua. Kedua dikatakan developing depth of understanding. Lawannya adalah struggling with the basics, ya. Jadi pertama, kedua ini mengembangkan pengertian. Maunya dia bilang apa? Semakin kamu dewasa, sehingga kamu ingat ya, dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan bukan berarti saya ini langsung dewasa, enggak. Maturity is a journey. Diingat. Suatu kedewasaan adalah suatu perjalanan. Kalau perjalanan kamu harus ada namanya developing. Pasti kamu berkembang. Kamu tidak mungkin toh, kamu lihat anak kecil, kamu mau seperti itu tidak berkembangnya. Terus emosian. Model seperti itu kamu mau cari itu. Kamu tidak bisa seperti itu. Kamu tidak bisa cuma apa, mau cuma tahu ini, nanti diulang-ulang-ulang. Mulai nanti menguraikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diulang-ulang-ulang persis semua. Kamu apa-apaan itu? Terus dianggap kamu setia gitu. Orang hidup tidak ada seperti itu. Orang hidup cuma ada satu yang dikatakan, pucing cetwe. Kamu ini tidak maju ya mundur, tidak ada yang tetap gitu. Maunya kita apa? Tetap toh. Itu ajaran siapa? Ajaranmu itu. Alkitab tidak ngajar seperti itu. Sehingga kamu tidak bisa yang dikatakan yang kedua itu beda total sama sekali. Itu tidak bisa
developing depth of understanding. Kamu tidak mungkin mengerti apa mau menggali dengan dalam. Terus tiap hari ada perbaikan. Maka kamu tulis di sini, lihatan. Melangkah lebih dekat. Setiap hari lebih dekat. Itu apa? Perjalanan hidup kita. Kamu jangan cuma tulis visi misi Gereja Isa Al-Masih. Kamu tidak ngerti melangkah lebih dekat itu apa maksudnya. Kamu dituntut apa? Tahun ini kamu lebih baik. Dalam pengertian apa? Spiritual development. Perkembangan daripada spiritualitasmu. Teruskan, yang ketiga. Yang banyak hal ini. Yang ketiga, yang dikatakan self-evaluation. Sedangkan yang nggak dewasa itu apa? Self-criticism. Ini beda sekali. Hari ini kita sering apa? Self-criticism, bukan self-evaluation. Evaluasi terhadap diri kita. Waktu kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, kamu pasti ada hal yang penting, itu apa? Evaluasi terhadap diri kita. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada saya? Pasti ada di sana. Tapi kamu tidak usah nyacati dirimu, aku tidak mampu, aku kan tidak sekolah teologi ya, aku kan seperti ini, aku tidak ada waktuku kan sibuk. Kamu selalu carinya seperti itu. Oh itu sehingga apa? Kurang, tidak ada pengajarnya. Kamu selalu nyari apa? Blame, nyalakan orang. Kamu ya, hati-hati ya, kurang bagusnya apa ya? Kamu jangan banyak cincong ya, nanti khotbahmu terlalu panjang itu ya. Itu selalu blame aja. Memang kamu tidak niat dengar, tidak usah dengar. Itu ajaran-ajaran seperti itu. Kamu ingin apa? Wah cepat-cepat sudah, tidak enak lah. Nanti saya enak puji-pujian gitu. Hari ini sampai gereja rusak semua seperti orang-orang demikian. Terus pertanyaannya apa? Roh Kudus. Kamu percaya Roh Kudus? Kalau orang Kristen tidak percaya Roh Kudus itu bukan orang Kristen itu. Orang terkutuk. Tapi maksudnya bukan kamu percaya Roh Kudus seperti itu. Kamu maunya apa? Roh Kudus yang dalam terus cerita Roh Kudus yang boten-boten gitu. Yang memberkati, terus yang menyembuhkan, yang macam-macam, yang memulihkan. Itulah maumu seperti itu. Khotbah jangan seperti ini. Khotbah pakai Roh Kudus saja. Itu maksudmu di sana. Terus lebih goblok lagi, ketambah lagi. Kamu percaya mujizat. Loh orang Kristen kok tidak percaya mujizat itu? Kalau kamu tidak percaya mujizat, mana bisa kamu mengagungkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu? Itu paling penting itu. Terus jangan kacau, terus ngomongnya apa? Aku Pentakosta, ngerti artinya Pentakosta? Yang hari ini artinya yang dicurahkan itu. Apa arti Pentakosta? Itu 3.000 orang bertobat. Kamu di dalam mendengarkan yang dikatakan aneh-aneh itu, mana ada pertobatan? Tiap hari omong kosong aja itu. Itu tidak benar seperti itu. Nah itu yang dikatakan self-evaluation, self-criticism. Yang keempat yang dikatakan seeking unity, yang tidak dewasa itu promote disunity. Ya. Jadi gini maksudnya. Kamu itu ngomong satu. Kamu tidak mungkin bisa satu. Kamu mengapa kok gereja terus tempur semua itu? Coba dengan satu firman, satu ajaran yang benar, satu Kristus, kamu ngerti ajaran yang benar mengenai firman Tuhan, bakallah ada perpisahan. Karena kita hari ini apa? Masing-masing mau menafsir sendiri. Masing-masing merasa dirinya the best. Sehingga itu apa? Unity itu mimpi kamu mengadakan di sana. Kamu memberitakan firman Tuhan apa? Kehebatanmu apa? Ahlimu bidangmu apa? Studimu lulusan dari apa? Itu tok kamu yang beritakan kok. Mana ada perkembangan daripada kebenaran firman Tuhan?
Kamu ngerti perbedaan-perbedaan ini? Hari ini penting sekali diberitakan. Kita sudah masuk mau bulan Juni ini. Sudah harus mengerti apa arti daripada maturity in Christ. Kita teruskan. Itu baru yang keempat. Yang kelima, desiring spiritual challenges. Yang lainnya itu apa? Desiring entertainment. Nah ini yang jelas sekali. Kamu beribadah pentingnya apa sih? Kamu waktu terima teguran. Saya pernah ya. Saya hidup ini ada tobat total. Waktu tahun 79. Itu merupakan suatu peristiwa yang baik bagi saya. Itu ada pendeta yang Pak Eliata enggak suka. Dipanggil 2 kali kadung perjanjian, terus enggak dipanggil lagi. Saya sangat diberkati, enggak terkenal. Itu namanya pendeta Lawrence Pantau. Saya set sampai tua gini, rasanya kok nyesel kepingin tahu dia. Tapi enggak ada. Dia ngomong itu apa? 2 kali khotbah, 2 kali saya kepojok semua. Semua jemaat enggak suka. Tapi dari sana saya sungguh puji Tuhan ya. Ada perubahan total. Terima kasih Tuhan. Itu suatu peneguran yang sejak itu berubah. Berubah saya. Tapi berubah setelah saya cari larinya apa? Teologi. Segala buku saya pelajari. Sampai pada suatu hari tahun 92 itu, tidak salah. Saya pergi ke Momentum, saya nyari buku dan beli buku lebih dari 10 lah. Yang antep-antep itu. Dan lagi saya baca. Lain dengan mahasiswa sekarang. Cuma ngomong punya buku, tidak dibaca lengkap itu. Termasuk dosennya itu. Ya. Terus saya di sana ketemu dengan almarhum. Orang ini hebat. Saya tidak tahu namanya. Terus saya tanya. Karena apa? Saya semalam tidak bisa tidur. Itu namanya Amincung. Dia bilang, kamu jangan ini. Hatimu terima enggak. Cuma gini tok, ambek gini. Sudah khotbahnya cuma itu aja. Ini, jangan ini, tapi ini. Saya renungkan sampai hari ini. Itu jempol bukan main. Jadi waktu kita dikatakan self-evaluation. Waktu kita belajar lagi yang dikatakan desiring spiritual challenges. Itu suatu tantangan. Kamu pikir gampang sih? Spiritual challenge-nya tidak gampang. Sampai hari ini, waktu ada corona, beberapa teman saya, telepon saya datang, saya ngomong telepon aja ngomong. Banyak ngakui kebenaran firman Tuhan. Coba dari sederhana aja. Kita waktu corona itu maunya Tuhan itu apa sih? Kamu pikir apa? Tiap hari minta gitu. Tuhan pasti ada maksud. Saya ditegur cuma gampang aja. Waktu dulu saya baca kok sama-sama baca saya tidak ngerti. Waktu di Taman Getsemani di dalam Markus, saudara lihat waktu di dalam Bible Study Markus itu. Sampai 3 kali. Terus, ayo, nyuruh apa? Suruh doa. Kamu ngaco itu, tidak baca yang baik. Cuma satu, doa sini ambil aku. Aku doa, kamu doa. Waduh, kepukul saya. Bukan ngejak doa, ini doa masih setengah mati. Jak doa tidak mampu kok. Maksudnya apa? Kamu dijak alone with God. Kamu sungguh-sungguh mau merenungkan kebenaran firman. Kita sudah gak mampu seperti itu. Kamu masih sudah kondisi seperti ini. Masih yang cari apa? Entertainment. Hura terus-terusan. Kamu merasa menang. Kalau kamu mengajukan, waduh ini loh. Yang benar ini begini loh. Kamu jangan main-main dengan Tuhan. Saya mulai tahun 79, saya perhatikan. Saya beritahu istri saya, anak-anak saya. Istri saya sangat familiar sekali. Orang yang hati saya atau ngomongi saya di belakang, tidak ada satupun yang enak sampai hari ini. Satupun aja tidak ada. Mereka datang ngakui semua.
Sehingga di sini saya ngelihat, waduh Tuhan itu luar biasa. Kamu pasti dijaga oleh Tuhan. Maka saudara lihat, saya selalu ada keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak pernah takut. Saya cuma takut kalau tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya paling takut kalau menyenangkan orang. Sehingga dia terus good, saya takut. Saya langsung telut di bawah kaki Tuhan. Tanya istri saya. Kamu jangan pikir God good itu saya senang. Enggak. Itu sebagai pengkhianatnya Tuhan. Nah itu. Karena apa? Kita di sini apa? Desiring spiritual challenges. Bukan desiring entertainment. Bukan kamu entertainment hebat, semua berhasil. Kamu di hadapan Tuhan, kamu nanti tunggu pembalasan Tuhan. Ingatan di sana. Yang keenam, careful study and observation. Itu yang dewasa. Tapi yang nggak dewasa, opinion, half-hearted efforts. Ini saya belajar dari Bible Study, punya application study Bible. Itu tak ringkas di sini. Dia waktu menguraikan ayat-ayat di sini. Di sini yang keenam, careful study observation. Kamu waktu kesulitan mengerti firman Tuhan. Hari ini dikatakan sulit. Saya waktu belajar di sini, saya juga merasa sulit. Tapi terus tak pelajari satu latar belakang daripada Ibrani ini. Nah, penting yang seringkali di dalam Bible study, waktu kita belajar itu gimana? Itu ada 3 poin. What it meant. Sebetulnya apa sih? Yang diberita itu apa artinya? Ceritanya itu gimana? Ibrani itu ceritanya gimana? Terus yang kedua dikatakan, what it means for me. Itu waktu kita baca di sini bagi saya itu pentingnya apa? Nah yang ketiga, sharing what it means to me. Sehingga itu meresap di dalam hidup saya mulai sharingkan. Itu penting di sana. Nah ini kunci yang dikatakan study, and observation. Careful study and observation. Jangan terus kamu nyari opinion. Menurut kamu apa? Menurut buku ini gini. Menurut dia ini gini. Menurut ini. Loh menurut kamu. Maka waktu di dalam Petrus tanya toh. Ya wah menurut ini kamu nabi ini, menurut ini. Yesus tidak tanya loh. Kamu tidak usah menurut ini, menurut itu. Menurut kamu gimana? Terus ngomong. You are the Messiah, the Son of the living God. Itu loh maksudnya mau di sana. Kamu sendiri ngerti enggak? Tidak usah tanya menurut ini, menurut itu. Tapi kita orang yang tidak dewasa. Kamu ngomong menurut ini, menurut itu apa sih? Ngerti kamu? Kamu bukan di backup sama Tuhan Yesus. Di backup sama orang-orang pintar-pintar ini loh. Yang S3, S5 itu loh ya. Yang backup kamu itu. Kamu itu apa-apaan itu? Tidak malu tak seperti itu. Nyari backup kok nyari seperti gitu yang dicari. Itu masih yang keenam. Ketujuh, active faith. Yang satunya adalah cautious apathy and doubt. Nah ini pasti. Di dalam kedewasaan ya, kamu pasti active faith. Active faith ini mau dikatakan gini loh. Iman yang hidup. Ini namanya orang hidup itu apa? Pasti bertumbuh. Itu penting. Kalau kamu sudah tidak bertumbuh, ya toh sel-selmu sudah tidak bertumbuh, ya kamu mati toh. Tapi kamu hari ini nggak mau bertumbuh. Tetap mau seperti tadi apa? Bayi yang disusoni mau dikatakan makanan keras nangis. Ya toh disenggol Siti, ayo belajar oh nangis. Atau seperti anak-anak enggak dewasa itu maunya apa? Tiap hari apa? Happy gitu. Kamu enggak ngerti sama sekali. Emosimu enggak pernah dikontrol seperti itu. Maka dikatakan di dalam yang ke-8 itu yang ke-7 yaitu active faith itu. Yang ke-8 confidence. Yang satunya apa? Fear. Satu kamu coba. Ini ada beda orang dewasa. Kamu lihat ada corona, itu kelihatan sikapnya.
Kamu kalau ngelihat seorang pemimpin, dia itu pemimpin atau enggak, dalam keadaan paling sulit, dia masih bisa tegar. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan selalu beserta dalam hidupnya. Itu buktinya di sana, dia sudah dewasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku, engkaulah yang paling mulia. Mau membuktikan lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau selalu menyertai aku. Kamu tidak usah takut diserang ini, mau cari muka gini, mau melakukan ini, melakukan ini. Sudah tidak ada sama sekali. Tapi kamu yang hidupnya apa? Wih, inilah, nanti ya ngomongnya ini gini. Tiap hari ada suatu fear. Itu lain kali kita masuk dalam satu poin yang begitu dalam. Fear itu apa sih sebetulnya? Itu false evidence appearing real. Jadi false evidence ada bukti sing bujuk ketokane sungguh-sungguh. Kamu kan takut seperti itu toh. Ketakutanmu itu berapa persen sih kejadian sungguhan? Tapi karena kamu takut, akhirnya hidupmu dipenuhi ketakutan. Akhirnya yang kamu takuti pasti kamu ngalami. Itu ajaran Alkitab. Kamu takut neraka, terus setiap hari malah kamu apa? Takut masuk neraka, kamu masuk neraka itu. Itu ajaran firman Tuhan. Kamu kalau mau faith, confidence kepada Kristus, Yesus itu cukup, sudah sufficient, sudah cukup. Hanya dia satu-satunya jalan, tidak usah ditambah-tambahin macam-macam. Kamu percaya enggak? Kamu pasti memperoleh ketenangan kok. Tidak usah ditambah ini, foto itu tidak usah. Terus pasti aman. Itu mau dikatakan ini, dewasa atau enggak. Nah itu yang ke-8 confidence ya. Yang terakhir 9. Feelings and experience evaluated itu tadi ya. Feelings and experience itu evaluated in the light of God's word. Experience and lawannya evaluation according to feeling. Gini loh maksudnya. Kamu itu jok krosohen. Tak kirokno. Kamu kan selalu mainnya di sana. Rasaku, lu kamu tuh pikir toh, ada hal yang kerasa, ada yang pikir. Orang yang benar apa? Krosomu, emosimu itu didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai kamu puji-pujian pun benar apa enggak kata-kata itu dengan firman Tuhan. Itu mau dikatakan di sana. Waktu engkau sukacitamu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Waktu engkau melakukan segala sesuatu, waktu kamu mengatakan kita memperingati Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan enggak? Bukan dasar apa? Emosimu. Yang satu, emosi, pikiran semua apa? Dasarnya apa? Emosi. Waduh aku kerasa enak. Iku ajaran ini enak. Ceritanya apa? Embo. Nah kalau kita seperti itu bagaimana? Kamu bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Mana yang dewasa, mana yang tidak dewasa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyadarkan kita akan pentingnya dari majority in Christ. Amin. Saya ngundang saudara-saudara berdiri, kita mau masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Seringkali di dalam firman-Mu, Engkau selalu ingin memperbaiki sifat-sifat daripada kami ya Tuhan. Engkau selalu mempunyai tujuan yang indah bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami mengharapkan hal-hal yang menurut pikiran kami itu adalah benar. Seringkali kami merasa di dalam mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami lebih ditaklukkan oleh pikiran kami sendiri. Tapi pada pagi hari ini Engkau mau menyadarkan agar kami boleh mengerti apa perbedaan antara jemaat-Mu yang dewasa dan jemaat-Mu yang tidak dewasa. Kami tahu kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuntunlah setiap kami.
terutama hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau mau melayakkan dia untuk memberitakan kebenaran-Mu dan mau membimbing dia untuk mengikuti ajaran-ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali.